industri perfilman di India itu udah tergolong maju gitu. Bahkan tergolong maju di dunia. Selain industri perfilmannya, India ini juga ternyata maju dalam bidang otomotif, buku pendidikan dan juga farmasinya. Nah, ini kakak ketahui setelah kakak membaca buku yang berjudul India Bangkitnya Raksasa Baru, dosen kakak untuk membaca dan meng-CBR buku ini. Mami mau tahu nggak sih, ternyata India ini masih banyak gitu yang dunia ini belum tahu. Mami mau tahu nggak apa aja itu? Sekarang kami Nah, di bab 1 ini ada kekuatan dunia baru. India dikenal dengan penduduk yang lebih dari 1,3 miliar jiwa di dalamnya. Dia selalu digambarkan sebagai gajah gemuk dengan gerak lamban. Karena apa? Karena dia sering bermalas-malasan. Hal ini dilengkapi dengan tingkat buta hurufnya yang tinggi, sekitar 70%. Namun di pada abad 21 sekarang ini India itu telah tampil sebagai raksasa baru. 10 perusahaan yang terkenal di India atau yang terbesar di India, 3 produsen petani lunak dan juga teknologi informasinya itu telah menempati posisi puncak. Nah, ekonomi India itu kan relatif gagal. Hal ini dimisalkan dengan karena pembangunan ekonomi yang terlantar dan juga sikap pejabatnya yang pirikasi. Nah, karena hal demikian muncullah suatu model di dalam negeri ini yang dinamakan sebagai model Nehru. Model Nehru ini beranggapan bahwa India itu tidak memerlukan peranan bangsa asing lagi dan menutup dirinya dari bangsa asing. Serta ia menghentikan impor dan menggantikan barang-barang impor tersebut dengan produksi buatan mereka sendiri. Nah, The House of Tata itu merupakan salah satu perusahaan yang didirikan sekitar 134 tahun silam yang sampai sekarang ini masih berkembang dan sampai sekarang itu masih menjadi salah satu pilar bisnis utama di India. Untuk bab yang kedua ada judulnya Maju Karena Teknologi Informasi. India membangun kekuatan di bidang teknologi informasi dan diyakini dapat menjadi kekuatan baru dalam bidang perekonomiannya dan segera dapat memetik hasilnya. Nah, India itu tergolong terdepan soal teknologi informasi di kalangan negara-negara berkembang, bahkan menakuti negara-negara maju. Hal ini dibuktikan dengan apa? Hal ini dibuktikan dengan telah terjadinya pemindahan pusat panggilan dari Amerika Serikat ke India. Nah, itu tuh sudah terjadi. IIT atau Indian Institute Technology telah menyumbangkan inovasi ekonomi kepada Amerika Serikat dan diberikannya sebuah resolusi kepada India ini. Karena apa? Karena India ini telah mencapai reputasi di kalangan internasional. Nah, resolusi itu diberikan sebagai tanda penghormatan kepada India ini. Selanjutnya di bab 3 itu ada industri otomotif, perfilman dan juga farmasi. Industri mobil di India kian berkembang pesat. Hampir semua produsen terkemuka mobil di dunia telah mendirikan fasilitas produksinya di India. Otomotif India juga telah mendapat pengakuan di pasar global. Nah, di dalam bidang tersebut telah mempekerjakan 450.000 orang di dalamnya. Selain di bidang otomotif, ternyata India ini juga maju akan di bidang perfilmannya. Seperti yang kita tahu, seperti yang Mami yang sukain tadi itu dari film-film India, Bollywood itu sudah terkenal gitu layar lebarnya di kalangan internasional. Nah, selanjutnya ternyata selain dari otomotif dan juga perfilman, farmasi di India itu telah mencapai kata spektakuler, di mana India tidak hanya mampu untuk memproduksi obat-obatan di dalamnya, tetapi ia mampu memproduksi 40% kebutuhan dunia untuk obat-obatan. India ini udah tergolong gitu negara yang mampu memproduksi obat-obatan dengan harga yang relatif murah dibandingkan negara-negara manapun di dunia. Nah, selanjutnya itu ada bab 4 ekonomi dan pertanian. Dengan penduduk yang mencapai 1,3 miliar lebih di dalamnya, tentunya terlintas dalam pikiran kita, dalam benak kita, bagaimana sih India ini dapat memberi makan penduduk dengan sebanyak itu? Nah, dari awal yang semula India ini bergantung pada pangan impor, ternyata sekarang India telah mampu menjadi swasembada pangan dan dapat menjadi produsen padi-padian terbesar kedua di dunia setelah Thailand.
Wah, ternyata kakak juga baru tahu loh, Mam. Ternyata si India ini juga sudah tergolong produsen yang terbesar kedua di dunia. Di dunia loh ini. Nggak disangka-sangka kan? Nah, namun meskipun ia terkenal dengan produsen padi-padian terbesar di dunia, tetapi mayoritas petaninya itu tetap miskin. Nah, petani yang memberi makan rakyat-rakyatnya gitu kan, yang bekerja menanam padi-padian gitu. Tetapi ya tidak mampu untuk memberi makan dirinya sendiri. Jadi walaupun si India ini udah maju di bidang pangan-panganan, mayoritas petaninya itu tetap miskin. Bab yang kelima ada yang judulnya yaitu buku dan pendidikan. Industri buku India kini memasuki jalur perdagangan tingkat dunia. Nah, India ini memulai penerbitan buku-buku berbahasa Inggris. Ini dimulai ketika masuknya kolonial ke India tersebut. Nah, India itu mendorong produksi yang baik dengan harga yang terjangkau untuk masyarakat sekitarnya. Selain industri perbukuan yang terkenal, India juga mempunyai banyak penulis dunia yang terkenal juga. Kini penerbitan milik pribumi maupun asing itu kayak tumbuh berkompetisi dan juga berkolaborasi secara bersamaan di pasar maupun di luar negeri. Lantas, apa sih yang menjadi peran pemerintah India dalam mengembangkan industri ini? Nah, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga industri harus sejalan. Itulah prinsip pemerintah dari India ini. Nah, harus sejalan dengan apa? Dengan kemajuan di bidang sosial dan budaya yang ada. Selanjutnya ada di bab terakhir yang berjudul Sisi Lain India Modern. Di balik kemajuan dan juga pertumbuhan ekonominya yang luar biasa, perilaku masyarakat India masih menjadi tertawan orang. Hal ini dikarenakan apa? Konon katanya bangsa yang beradab itu adalah bangsa yang patuh dan juga disiplin akan lalu lintasnya. Jika ini menjadi standar dan juga patokan, tentunya India itu tidak memberikan contoh yang baik. Kenapa? Karena di India itu di dalam lalu lintasnya, di dalam berlalu lintas, senggol menyenggol, saling menyerempet, itu tuh hal yang biasa. Jadi misalnya kayak udah terjadi serempet menyerempet, kemudian mobil tidak ditepikan, diberhentikan saja di tengah-tengah jalan tersebut, akhirnya terjadilah kemacetan. Selanjutnya ribut, cekcok, dan terakhirnya kayak yaudah pergi begitu aja, nggak ada penyelesaian ataupun apa ya. Ujung-ujungnya yang ada apa? Yang ada hanya menambah kemacetan, membuat kemacetan saja gitu. Nah, selain lalu lintasnya yang kurang baik, ternyata India marak akan kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dimulai pada kata mahar. Nah, mahar ini merupakan bentuk penyerahan barang ataupun uang kepada pihak perempuan gitu, kepada laki-laki di tradisi India. Nah, namun dengan berjalannya waktu kata mahar ini diselewengkan. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang berkaitan dengan mahar, hal ini merupakan salah satu masalah yang harus dihadapi perempuan yang ada di India. Jadi kayak ibaratnya kan mahar itu kan pemberian barang ataupun uang dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Namun diselewengkan, jadi kayak sebagai bentuk transaksi gitulah, kayak bisa dibilang pemanfaatan barang ataupun uang yang diberikan kepada pihak perempuan tersebut, namun tidak ada ikatan cinta, ikatan perasaan antara laki-laki tersebut kepada perempuan tersebut. Hal inilah yang dibilang pemaknaan mahar ini diselewengkan. Nah, apa yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan itu marak terjadi di India? Nah, hal ini didukung beberapa alasan dan juga faktor. Yang pertama yaitu rendahnya status perempuan di India. Jadi status perempuan di India itu masih rendah. Yang kedua, banyaknya tingkat buta huruf yang terjadi pada perempuan-perempuan di India. Dan yang terakhir yaitu
rendahnya akses pelayanan publik yang dimanfaatkan sebagai kayak perlindungan terhadap kaum perempuan tersebut. Jadi aksesnya itu sangat rendah dan minim.